bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis. Bahasan berikutnya adalah yanqasimul fi'lu min haitsul fa'il. Pembagian fi'il dari sisi ada tidaknya fa'il atau pelaku dari pekerjaan tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Setiap pekerjaan, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Tidak mungkin ada sebuah pekerjaan tanpa ada pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka teori dasarnya setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Tetapi ketahuilah dalam pembahasan tasrif atau ilmu shorof, tidak selalu fi'il harus disebutkan fa'ilnya. Setiap pekerjaan memang pasti ada pelakunya. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Tetapi tidak setiap fi'il harus disebutkan pelakunya. Saya ulangi. Setiap fi'il memang pasti ada fa'ilnya. Setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Tetapi tidak selalu setiap pekerjaan disebutkan pelakunya. Bukannya tidak ada, tapi tidak disebutkan. Bahwa pekerjaan harus ada pelakunya, iya. Tetapi sebuah pekerjaan pelakunya tidak harus selalu disebutkan. Contoh, kalau misalkan saya mengatakan begini, Reza menulis surat. Siapa pelaku di situ? Reza. Kata kerjanya menulis. Objek yang ditulis adalah surat. Reza menulis surat. Nah, kata menulis, perhatikan, itu kata kerja. Menulis adalah kata kerja aktif, ada awalan me. Nah, kalau menggunakan kata kerja aktif, menulis, maka pelaku dari kata kerja menulis itu harus disebutkan. Siapa pelakunya? Reza. Reza menulis surat. Tidak bisa kita langsung sekonyong-konyong langsung ucapkan menulis surat. Tidak bisa. Harus disebutkan siapa pelaku dari penulisan surat itu. Nah, sekarang bandingkan dengan kalimat berikutnya. Surat ditulis. Surat ditulis. Itu sudah sempurna dan tidak lagi disebutkan siapa pelakunya. Kalau kalimatnya pakai kata pasif, ditulis, dari menulis menjadi ditulis, maka tidak perlu lagi pelakunya disebutkan. Meskipun boleh disebutkan. Tapi bukan kewajiban, bukan keharusan. Kalau kalimat surat ditulis, itu meskipun tidak disebutkan siapa pelaku dari penulisan surat itu, tapi kalimat surat ditulis itu sudah sempurna dan boleh tidak disebutkan pelaku dari kalimat tersebut. Kenapa? Karena kata kerjanya berupa pasif, ditulis. Kalau kata kerjanya pasif, maka pelakunya tidak harus disebutkan. Tetapi kalau kata kerjanya aktif, menulis, maka pelaku dari penulisan itu harus disebutkan. Reza menulis surat, tapi kalau bentuk katanya pasif, maka cukup nggak usah disebutkan pelakunya, melainkan cukup dengan kalimat surat ditulis. Nah, begitupun dalam bahasa Arab. Kalau kata kerja itu berupa kata kerja aktif, maka pelakunya wajib disebutkan. Baik disebutkan sebelumnya maupun sesudah kata kerja itu. Yang dalam bahasa Arab, kata kerja kalau maknanya aktif disebut dengan istilah fi'lun ma'lumun.
Maklumun artinya diketahui. Maklumun artinya diketahui. Maksudnya apa? Maksudnya pelakunya diketahui alias disebutkan. Kayak tadi, Reza menulis surat. Pelakunya Reza itu diketahui. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja aktif, menulis, membaca, memakan, meminum, dan seterusnya ya. Istilah bahasa Arabnya maklum. Kenapa disebut dengan maklum? Karena maklum itu artinya diketahui. Maksudnya pelaku dari pekerjaan itu diketahui alias disebutkan. Nah, yang kedua namanya majhul. Nah, majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya apa? Tidak diketahui pelakunya. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fi'il majhul itu disebut dengan fi'il bermakna pasif. Menjadi ditulis, dibaca, dimakan, diminum, dilihat, dianalisa, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang qasimul fi'lu min haitsul fa'il ila qismain huma maklumun wa majhulun. Dari segi disebutkan tidaknya fa'il, fi'il dibagi dua, yakni maklum dan majhul. Maklum artinya fi'il yang disebutkan fa'ilnya atau diketahui fa'ilnya, sedangkan majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan alias tidak diketahui. Demikian pembagian fi'il dari segi fa'il atau dari segi disebutkan atau tidaknya fa'il dari fi'il tersebut. Maklum diterjemahkan sebagai kata kerja aktif dan majhul diterjemahkan sebagai kata kerja pasif.